Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa ta'lim wa ta'lam wal-ifadah wal-istifadah wal-nafa wal-intifa' liniyat nusuali wa amal musrafin nusualun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabati wa tabi'in wal ulama ila amilin summa syekhna al-taufiq Ja'far bin Syekh Muslim barakatuh barakatuh wahdah barakatuh wa sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa man fadi wa al akhirah wa walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin. Allah yakfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para asatid, tuan guru yang saya muliakan, segenap jajaran takmir masjid, hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita kembali bersama-sama dapat menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah, disambung dengan kegiatan belajar ilmu. Bahwa Nabi SAW menyatakan muta'allimun kaslan, yakni ghairu mujtahid, afdal min ibadati sab'imi'ati abid mujtahid jahil. Bahwa orang yang belajar agama, muta'allim kaslan, belajar agama walaupun malas-malesan, kadang hadir, kadang tidak hadir, kadang sempat, kadang ada uzur, kesibukan, walaupun tidak istiqomah, itu lebih afdal daripada 700 abid. Jadi min sab'i mi'ati abid, 700 ahli ibadah yang sungguh-sungguh dalam beribadah tapi jahil. Jadi perbandingan ilmu atau perbandingan orang yang beribadah dengan tidak menggunakan ilmu dengan orang yang dia mau belajar ilmu, seperti itu perbandingannya. Artinya pentingnya belajar ilmu agama itu. Nah, perkara sudah bisa mengerjakan atau akan mengerjakan atau memang belum sama sekali mengerjakan, maka keutamaan belajar ilmu itu sudah punya keutamaan tersendiri. Maka mudah-mudahan keistiqomahan dalam belajar agama di masjid ini khususan melalui kajian-kajian yang sudah diasuh oleh para asatid, para kiai, mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah, manfaat bagi semuanya, sehingga menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyambungkan tentang babu dafnil mayyit. Pada pertemuan jadwal saya kemarin sebelumnya sampai pada masalah penguburan jenazah. Kemudian dilanjut dengan masa ilu fid dafan, beberapa masalah-masalah di dalam penguburan. Dari sini saya awali. Yang pertama dikatakan yundabu an yamkutha jama'ah ba'da dafan yas'aluna lahu tasbih wa yastaghfiruna lahu. Disunnahkan ketika orang sudah rampung menguburkan jenazah, kemudian duduk dalam beberapa waktu memohon doa kepada Allah untuk ketetapan jawaban-jawaban
yang harus dia hadirkan di saat dua malaikat memberi pertanyaan terkait dengan man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya, yang itu terangkum dalam kalimat talqin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ini hadis dijalurkan pada Sayyidina Utsman bin Affan, termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab du'a lil mayyit. Ada satu riwayat bahwa Sayyidina Utsman meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tasbih fa innahu al-an yus'alu. Mintakanlah ampun untuk saudara-saudara kalian yang sudah meninggal dunia, dan mintalah kepada Allah kalimat ketetapan. Apa itu kalimat ketetapan? Adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat di mana pengakuan seorang bahwa Allah itu adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wasalu lahu at-tasbih fa innahu al-an yus'alu, karena ini mayit saat ini akan ditanya oleh malaikat penjaga kubur, akan diinterogasi. Nah, maka berdasarkan riwayat ini, jadi bagian pertama disunnahkan bagi pengiring jenazah, disunnahkan. Saya tekankan kalimat ini, walaupun sudah menjadi tradisi, tapi terkadang karena tidak ada pemahaman, itu hanya tradisi saja, kadang lemah. Karena di beberapa tempat yang mereka tidak mendapatkan penegasan-penegasan ini, tidak melakukan hal tersebut. Habis ngubur buyar begitu. Tidak ada lagi doa talqin, itu tidak ada. Nah, maka penting bagi kita untuk mendapatkan penegasan landasan ini. Dalam riwayat yang lain, Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berpesan, tentu pesan ini adalah sebagai bentuk intisari ajaran yang didapatkan dari gurunya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan begini, idza dafantumuni fa'aqimu haula qabri qadra ma tunharu jazurun. Apabila engkau sudah kubur saya nanti, sudah mengubur saya, sudah dimasukkan ke liang lahat, maka duduklah di atas kuburan saya sekira itu unta disembelih, wa yukassamu lahmuha, dan dibagi-bagi itu dagingnya, hatta astanisa bikum, sehingga saya bisa merasa tenang dengan sebab kalian duduk di sana itu. Wa a'lama madza uraji'u bihi rusul rabbi, dan sampai saya tahu apa nanti yang bisa menjadi jawaban-jawaban terhadap pertanyaan malaikat. Jadi adanya pengiring jenazah ini usai dikubur lalu ditanam itu berkumpul di atas makam, ini menjadi salah satu sebab ketenangan itu jenazah, itu mayit, menjadi sebab ketenangan. Maka berdasarkan riwayat ini, kita tidak ragu lagi bahwa amalan yang barangkali sudah mengerjakan, landasannya jelas, landasannya kuat. Tinggal difahamkanlah berikutnya kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Barangkali ketika besok kita meninggal dunia, janganlah karena bahasa kawan-kawannya dikubur habis itu ditinggal begitu saja, datuknya, kakeknya, tidak didoakan, tidak mau duduk berdoa. Nah, itu kan yang rugi kita juga. Bapaknya meninggal, habis itu dikubur, sudah ditinggal begitu saja. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka fahamkan ini, fahamkan, dijelaskan begitu. Ya sambil duduk-duduk makan atau lagi ngobrol begitu. Ya sesekali seminggu lah duduk begitu. Nah, diceritakan tentang hal-hal seperti ini. Nah, mungkin jarang orang tua atau kakek ngajak cucunya duduk bicara tentang seperti ini atau tentang sejarah nabinya, mungkin jarang. Nah, ini perlu dibiasakan, perlu dihadirkan walaupun ya seminggu sekali. Nah,
Qala Syafi'i rahimahullah, yustahabu an yagra'a indahu syai'un al-Qur'an wa in khatamu al-Qur'an indahu kana hasana. Kata Imam Syafi'i, pada kondisi seperti ini maka disunahkan baca Quran. Disunahkan baca Quran. Kalaupun dikhatamkan bagus. Kalau itu dikhatamkan bagus. Cuman dilakukan oleh keluarga terdekat barangkali. Kalau orang-orang yang ikut mengiringi jenazahnya karena orang lain, dia punya kepentingan, ya sudah, selesai talqin doa, ya sudah pulang, tidak apa-apa. Tapi keluarga dekat, bila perlu kalau mau khataman lebih bagus lagi. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Karena kebutuhan mayit itu adalah ya apa, pahala-pahala daripada yang dikirimkan ini. Itu kebutuhan mendasar. Maka yang pertama sekali lagi disunnahkan an yamkuza jamaah ba'da dafn, jadi setelah mengubur, wa yas'aluna lahu at-tatsbit wa yastaghfiruna lahu, mintakan ampun. Nah, ini catat baik-baik ini. Ingat baik-baik bahwa perkara ini adalah sunnah. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu lagi sudah. Ini perkara sunnah. Walaupun di luaran sana ya praktiknya begitu. Dan jangan kita anggap itu hal yang biasa, karena kalau kita tidak faham landasan ini, kita acuh saja begitu, ya lambat laun generasi muda kita Ahlussunnah wal Jamaah ini terkikis dia dengan doktrin-doktrin di luar doktrin seperti ini, terkikis nanti. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, yahrumu dafnusnaini min jinsain bi gabrin wahid haitsu la mahramiyah. Sudah kita jelaskan, haram mengubur dua orang yang berbeda jenis. Nah, mengubur dua orang yang berbeda jenis yang tidak ada ikatan mahram. Nah, ini di permulaan ya. Ketika dikubur tapi nanti akan dipindah ke satu tempat yang lebih aman lagi misalnya, itu haram kata Imam Ibn Hajar. Nah, bahkan Imam Romli menyatakan satu jenis itu ya, yang satu jenis sama-sama laki-laki. Nah, apabila itu dalam waktu yang seterusnya haram hukumnya, bukan lagi bukan lagi makruh ya. Nah, kalau untuk yang seterusnya Imam Romli menyatakan baik di awal ataupun yang seterusnya dibiarkan sudah seperti itu, hukumnya haram. Nah, maka dijelaskan di sini, seandainya ada orang menggali kubur, rupanya di dalam kubur itu kok sudah ada mayit, belum rusak, belum hancur tubuhnya, tulang ya walhasil belum rusak. Maka kalau demikian, seandainya sudah kadung dalam, geser di sebelahan ya. Kalau sudah kadung ya. Tapi jika masih tampak ini kayaknya kuburan masih baru, nah sudah pindah tempat lain. Pindah di wilayah tanah yang lain yang berbeda. Jangan diteruskan. Nah, kecuali karena memang darurat sekali ya. Darurat sekali. Memang tidak ada tanah, betul sudah. Tidak ada tanah untuk penguburan itu. Barangkali untuk dia kuburan keluarga, orang tanah pun dia tidak punya, rumah pun dia tidak punya. Nah, mau tidak mau dikubur di pekuburan umum. Nah, pekuburan umum ini pun sudah full penuh. Nah, maka darurat berarti. Nah, baik. Kemudian berikutnya, yukrahu al-julus ala gabri muslim waqtuhu wal ittika alaihi. Makruh duduk di atas kubur. Duduk di atas kubur, cuman ngerokok gitu ya. Terus ngajak jalan-jalan ke kubur, nanti bawa senapan, bawa ketapel, mau nembak burung misalnya. Duduk sambil rokokan di sana. Makruh itu. Tidak ada kerjaan, tempat lain saja ya. Nah, jangan itu. Itu termasuk tidak memuliakan daripada kuburan-kuburan kaum muslimin. Walaupun memang sudah di dalamnya, tapi ya coba kita renungkan. Seandainya itu kuburan Nabi misalnya, atau kuburan orang soleh, lalu kita duduk di atasnya, ada rasa yang kurang enak, kurang pas, maka makruh hukumnya itu.
ngelangkahi, kecuali memang darurat juga. Tidak ada jalan kecuali kita harus melangkahi untuk kuburan yang baru dibangun, barangkali kita harus ke sana melangkahi, nah itu lain cerita. Nah, itu darurat hukumnya. Baik. Kemudian berikutnya, la yukrahu al-masyu fil maqbarah bin na'al ghairil mutanajjis. Tidak dimakruhkan berjalan di atas kubur dengan menggunakan sandal yang tidak najis. Sandal yang tidak najis. Karena ada kadang di masyarakat saya melihat terang-terangan harus buka sandal. Harus buka sandal. Kalau begitu modelnya misalnya yang berziarah yang ngiringi misalnya 3 sampai 500 orang harus buka sandal, nanti pulangnya kan susah juga ya kalau misalnya harus buka sandal semuanya begitu. Tapi ada emang prakteknya seperti itu ya, walaupun itu bagian daripada perkara yang baik, membuka sandal. Tapi apakah tidak boleh pakai sandal? Yang penting yang tidak najis, dicuci dulu barangkali ya. Nah, barangkali ada ketempelan najis, ya makruh saja sih hukumnya itu, makruh. Baik. La yukrahu, tidak dimakruhkan tajassusul qabri wa tabyiduhu wa bina'u nahwi qubbatin li hajatin ka khawfi sarik aw sab'in aw li ajlil kitabah li qabri salihin wa illa fayukrahu. Nah, tajsis membuat kubah ya, dibuat kubah. Nah, itu hukumnya makruh. Kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat ya tidak apa-apa, boleh. Tapi itu di kuburan pribadi ya. Maksudnya tanah pribadi. Nah, tanah pribadi kalau ada hajat tidak apa-apa. Nah, tapi kalau untuk kuburan umum, wakaf umum, haram hukumnya. Tidak boleh itu ya. Kecuali ya karena hajat tadi, misalnya takut ada pencuri nanti dibongkar, nah, maka dipaten seperti itu ya. Nah, tapi ini pun dikhususkan kalau kuburan umum itu macam kuburan Nabi, orang-orang soleh. Kalau kuburan kita tidak boleh itu. Kalau kuburan orang-orang biasa, nah itu kalau di tempatnya sendiri, nah itu ya kalau tidak ada hajat maka makruh ya. Tapi kalau ada hajat boleh-boleh saja itu. Kalau ada hajat boleh-boleh saja. Kalau kuburan umum itu satu saat jika ada mayit yang baru mau dikubur di sana, tapi kalau sudah kadang dipaten di tembok gitu ya, nah, itu kan susah untuk dibuka, susah dibongkar. Padahal boleh itu dibongkar. Bahkan harus dibongkar jika itu dibutuhkan oleh mayit yang lain. Maka kalau kita merasa punya keluarga dimakamkan di kuburan umum, nah, jangan dibuat seperti itu. Nah, karena kalau dibongkar nanti tersinggung, nanti keluarga tersinggung. Ini kuburan bapak saya, ngapain dibongkar-bongkar ini? Nah, ini kuburan kakek saya dibongkar-bongkar. Ya padahal itu kan memang tempat umum itu. Itu tempat umum, tidak boleh ya. Nah, baik. Berikutnya, yusannu wad'u jaridah khadra 'alal qabr lil ittiba. Disunahkan narok kalau Nabi itu contohnya pelepah kurma. Itu pelepah kurma itu ditanam ketika Nabi lewat di satu tempat itu, kok ada suara-suara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengarkan. Rupanya suara siksaan di dalam kubur. Maka Nabi menceritakan itu kepada sahabat-sahabatnya yang diajak. Nabi katakan, tahu ini kenapa dia disiksa di kuburannya. Nah, rupanya yang pertama karena kesana kemari dia suka ngadu domba orang. Sana kemari suka ngadu domba orang. Apakah ngadu domba itu karena dengan media sosialnya misalnya? Apakah ngadu domba dengan lisannya langsung misalnya? Nah, itu di kuburannya, baru dikubur sudah disiksa. Kemudian yang kedua sebabnya kata Nabi, karena dia kencing tapi tidak cebok. Kencing tidak cebok. Barangkali berdiri ya, kencing berdiri cuman digetar-getarkan saja begitu.
Habis itu dimasukkan lagi sudah. Lalu pakailah sholat itu kainnya, itu kan najis kainnya, kena kencing begitu. Sholatnya sudah tidak sah, kemudian dia kencing tidak cebok kan gitu. Nah, Islam mengajarkan kebersihan dan kesucian. Islam mengajarkan kebersihan dan kesucian. Maka setelah itu Nabi kemudian ambil pelepah kurma, ditancapkan di sana. Apa tujuannya? Nah, selama ini masih basah, maka itu manfaat pelepah kurma itu, dia bertasbih memohon kepada Allah untuk menjadi sebab keringanan siksaan yang ada di dalam kubur, mayit yang ada di dalam kubur. Nah, kita sekarang bukan pelepah kurma tapi pohon Kamboja ya, bunga itu dahan bunga Kamboja itu ditancap, itu berlama-lama dia tumbuhnya, bahkan sampai besar nanti kan begitu. Nah, itu memang bagian daripada manfaat yang didapatkan oleh ahli kubur, dan itu memang ada contohnya, bukan tidak ada contohnya. Nah, baik. Kemudian berikutnya tusannu, atau juga biasanya kembang itu dikasih air kemudian disiramkan di atas kubur. Nah, itu mengambil dasar hukum kias sebagaimana Nabi tancapkan tadi. Nah, dan karena kembang itu biasanya kan kembang mawar, kan harum itu. Nah, malaikat itu suka dengan perkara-perkara yang harum itu. Nah, jadi amalan yang selama ini dikerjakan itu sudah betul, tidak melanggar begitu, tidak keluar dari tuntunan syariat. Nah, silahkan sudah lakukan itu, tidak keluar dari tuntunan syariat. Baik. Tusannu ziaratul kubur lidzakar mutlaqan. Disunahkan ziarah kubur bagi laki-laki secara mutlak. Laki-laki bebas mau ziarah kubur keluarganya, orang tuanya, gurunya, atau para wali-wali misalnya, mutlak boleh ya. Karena memang untuk mengingatkan perjalanan di akhirat. Maka kata Nabi, tidaklah aku melihat kuburan kecuali aku melihat itu satu hal yang paling menyeramkan, mengagetkan. Ya, memang kuburan itu seyogianya memang tempat pengingat. Kalau kuburan terlalu dibuat indah, jadi kesana orang malah tiduran kadang bukan malah ketakutan. Memang kuburan itu memang harus dikesankan serem begitu, kesankan serem, karena memang tujuan kuburan ini untuk diziarahi supaya orang teringat bahwa besok dia masuk ke sana, dan ketika dia sudah masuk ke sana, dia akan mendapatkan perkara-perkara yang tidak pernah terfikir. Kalau siksaan ya sudah yang melampaui batas sudah kan begitu sebenarnya. Nah, maka Nabi perintahkan tuh ziarah kubur tuh bagi laki-laki mutlak, jadi disunnahkan secara mutlak. Amal mar'ah, adapun perempuan, fatusannu laha li ziarati nabiyyin aw salihin wa kadza qarib wa li ghairi dzalik fa makruhun ziaratuha. Kalau wanita, maka disunahkan ziarah nabi, misalnya kuburan nabi, ataupun ziarah orang-orang soleh, kerabat-kerabatnya dekatnya, boleh. Tetapi itu tetap dilihat batasan-batasannya. Kalau enggak, makruh hukum. Kalau enggak, makruh ya. Kalau bercampur bebas misalnya sampai menimbulkan fitnah, ya haram jadi. Bukan ziarahnya, tapi pencampurannya itu, bercampur bebasnya itu. Tapi kalau misalnya aman, ini satu keluargaan misalnya nanti datang kuburan orang tuanya, kuburan kakeknya, kuburan neneknya misalnya, nah, satu keluarga gelar tikar di sana misalnya, nah, enggak apa-apa itu, boleh itu. Tapi kalau sudah bergumul jadi satu, rame begitu ya, biasanya itu kalau malam Jumat ya, kalau malam Jumat itu kan jadi satu, sudah numpuk begitu ya. Nah, itu kalau untuk wanita makruh pada dasar hukumnya itu, kalau sudah begitu. Tapi kalau malah menjadikan fitnah, haram jadinya, haram hukumnya itu. Jadi perlu kita kasih tahu keluarga-keluarga ya, anak-anak, istri, barangkali saudari. Nah, lihatlah waktu-waktu yang pas, kalaupun harus berziarah kubur. Kalau mencari waktu afdolnya, tapi rupanya di waktu tersebut justru menjadikan fitnah,
ya sudah, jangan cari waktu afdal tersebut, cari waktu yang berbeda lagi, kan begitu. Ini perlu menjadi pemahaman agar tujuan kita baik tapi tidak melanggar aturan-aturannya. Tujuan baik tapi melanggar aturan kan sama juga nanti. Baik. Yahrumu, haram hukumnya naqlul mayyit, memindahkan jenazah, memindahkan mayit. Li ghairil baladil ladzi mata fihi, ke tempat selain ke tempat lain di mana dia meninggal di tempat tersebut, dipindah ke tempat yang lain. Itu kalau dalam madhab Syafi'i hukumnya adalah haram. Wa in awsabihi wa amina taghayyuruhu, walaupun dia berwasiat, dan aman akan perubahan jenazahnya. Kalau dalam madhab Syafi'i hukumnya haram, ya. Illa idza kana bi qurbi Makkah, kecuali kalau itu di dekat-dekat di Mekah wal Madinah au Baitul Maqdis au ghairiha min maqabir sulaha fala yahrumu bal yusannu. Ya. Nah, jadi pada dasarnya tidak boleh itu. Kalau meninggal di sini ya sudah di sini. Nah, makanya kenapa kok ada rukun warga, rukun kematian itu? Ya karena ya antisipasi barangkali kita meninggal di sini supaya tidak mahal-mahal bayar, kan begitu. Ya sudah, ikut saja, kan begitu, supaya tidak mahal-mahal membayar. Karena pada dasarnya itu haram hukumnya. Kalau masalah memindahkan dengan alasan nanti berubah jenazahnya cepat rusak, busuk, sekarang sudah ada pengawet. Kapan waktu saya punya jamaah itu umroh sekalian ziarah ke Mesir, meninggal di Mesir di depan makamnya Imam Syafi'i. Rupanya memang surat sudah turun, sudah jatuh, ya. Malam belum berangkat dia nginep di rumah saya. Malam belum berangkat nginep di rumah saya. Orang Singaraja, dari Singaraja. Nginep, memang makan apa sudah tidak nyambung sudah. Cuman kan kita tidak berani memastikan karena urusan ruh ini kan urusan Allah. Tidak tahu ini suratnya sudah jatuh ini, sudah jatuh surat. Dikasih makan sudah dapat, diajak ngomong ya antara nyambung tapi tidak fokus begitu. Sampai saya ikut ke Jakarta, sampai di Jakarta pun di sana dijak makan. Di video itu sudah kayaknya tidak nyambung sudah. Di video call sama anaknya saya tunjukkan kayak tidak nyambung sudah. Cuman dia punya satu pertanyaan yang berulang-ulang ditanya. Di mana sih makam Imam Syafi'i? Kapan kita ke sana? Terus berulang-ulang ditanyakan. Kapan kita ke sana? Sampai di Mekah nanya juga, di mana makam Imam Syafi'i, kata. Ke Madinah juga nanya begitu. Nah, selesai di Mekah, Madinah, rampung ke Mesir berangkat. Di Mesir, di mana makam Imam Syafi'i? Terus dia nanya begitu. Rupanya memang idolanya betul Imam Syafi'i. Allah wafatkan dia di depan makam Imam Syafi'i. Nah, tapi baru mau turun dari bis itu, baru mau turun dari bis. Sudah tiba-tiba plek meninggal dunia dia. Meninggal dunia di sana. Nah, karena ketidakfahaman keluarga, telepon sudah gimana ini, pulangkan. Padahal mayit tidak berwasiat untuk dipulangkan, apalagi sudah disebut-sebut terus Imam Syafi'i. Kalaulah bertetangga pemakamannya dengan ulama besar macam beliau, itu kan satu kebahagiaan, Tapi keluarga sudah telepon, pulang, bawa pulang, kata. Berapa sudah biayanya, bawa pulang, kata. Akhirnya diterbangkan. Waktu 2-3 hari baru sampai. Pas waktu itu juga hari raya, nyepi. Jadi sampai di Jakarta jenazah tidak bisa langsung ke sini karena di sini kan gelap, penerbangan tidak ada. Cuman kalau dilihat jenazah ya karena diawetkan, diawetkan itu jenazah itu. Tapi tetap sampai di kampungnya saya ikut iringan-iringan ambulan itu. Nah, cuman saya bilang tidak usah dibuka, tidak usah dimandikan lagi. Kalau mau sholatkan silahkan. Rame itu, Ada yang bilang harus dibuka gini-gini. Saya katakan dengan referensi kitab-kitab yang saya jelaskan dan saya tegaskan sudah dimandikan, tidak usah dibuka lagi. Karena kalau rusak jenazahnya nanti atau kita lihat ada ini rame lagi nanti. Saya tanggung jawab, saya bilang. Tidak usah dibuka, sudah disolatkan, kubur cepat. Nah,
itu ada kejadian seperti itu. Nah, maka ini menjadi satu pembelajaran. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, haram hukumnya, bukan tidak boleh, haram. Yahrumu naqlul mayyit li ghairil baladil ladzi mata fihi. Haram hukumnya. Tidak boleh itu ya. Nah, kecuali memang darurat. Nah, tapi itu bisa kita pakai mazhab yang lain. Pakai mazhab yang lain, misalnya biaya tidak ada, kemudian memang tidak dibolehkan, benar-benar tidak dibolehkan itu. Macam kasus, tapi ini karena kasus berbeda. Orang murtad, balik dia tidak jelas ini balik apa tidak jadi orang Islam. Anaknya bilang sudah balik, tapi masyarakat bilang harus ngomong sama takmir, ada saksinya dia balik atau belum kan gitu. Ramelah itu, dimintailah pendapat kita. Bagaimana ini? Sudah daripada rame di masyarakat, kasih polisi. Kasih polisi sudah, di mana mau dikubur? Akhirnya sudah bawa pulang kampung. Akhirnya dibawa ke kampungnya itu. Emang ditolak itu di masyarakat itu. Karena tidak jelas deh. Ini statusnya beriman, sudah beriman lagi atau belum? Karena dibilang beriman, KTP-nya dia, orang-orang tahu dia murtad. Kemudian dibilang dia kembali beriman, tidak jelas kapan dia ikrar syahadatnya. Di sana meragukan, tapi anaknya bilang sudah balik. Ya mungkin anaknya tahu begitu ya. Tapi masyarakat tidak mau nerima dia. Nah, pada contoh begitu ya bisa juga itu ya. Bisa juga bagi orang-orang faham ya pakai pendapat mazhab yang berbeda, mazhab Hanafi. Baik. Berikutnya di sini dijelaskan halatu nabsyil mayyit. Beberapa keadaan orang boleh menggali kubur, menggali jenazah. Jadi tidak asal-asalan, mau gali jenazah itu tidak boleh asal-asalan. Main gali-galian saja tidak boleh. Yajibu fi halatin katsirah nadhkuru minha tis'ah. Jadi memang wajib dalam beberapa hal gitu ya. Tapi di sini disebut 9 sebab saja. Kalau 9 sebab ini terjadi di antaranya maka wajib digali. Harus digali. Yang pertama, lil ghusli idza lam yataghayyar, untuk dimandikan tapi sekiranya ini mayit belum berubah, belum rusak. Ini dikubur belum dimandikan, kan memandi kan harus mandi dia ya. Jenazah itu junub. Ketika dia meninggal dunia dia berhadas besar itu. Ketika berhadas besar kemudian didatangkan, dibawa kepada Allah dalam keadaan berhadas. Nah ini orang-orang yang hidup ini punya tanggung jawab ya. Maka tidak boleh dikubur begitu saja sebelum dimandikan. Yang mandikan pun harus orang beriman. Kan begitu tidak bisa orang tidak beriman itu tidak bisa. Terus yang kedua, disolatkan. Lah disolatkan ini tidak boleh kalau mayit ini belum dimandikan. Kan tidak boleh disolatkan. Harus pasti dimandikan dulu. Kok ini belum dimandikan dikubur ini orang, ini jenazah, digali, wajib digali ya. Tapi dengan catatan idza lam yataghayyar, belum berubah itu, kira-kira belum busuk lah, belum apa ya, belum berubah. Ai idza dufina biduni ghuslin fayajibu nabshuhu li ghuslihi litasihha shalah alaihi. Jadi apabila dikubur tanpa dimandikan maka wajib menggalinya untuk dimandikan agar sah sholatnya. Agar sah sholatnya. Memang pada dasarnya fardu kifayah untuk kampung ya. Salah satu dua orang dari seluruh kampung mengerjakan ya sudah, yang lain gugur. Tapi semua tidak ada yang mengerjakan, ya berdosa satu kampung. Jadi fardu ain hukumnya, bukan fardu kifayah lagi. Satu kampung tidak ada yang ngambilin, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang nyolatkan. Satu kampung berdosa itu. Maka harus satu dua orang ngambil itu. Walaupun sudah jelek-jeleknya orang sudah ya. Anggap jelek, mayitnya dibenci satu kampung, benci karena mungkin perbuatan-perbuatan. Tidak ada yang mau ngambil. Nah, ya bagaimana lagi, kita punya tanggung jawab sebagai orang hidup. Dalam hukumnya memang sifatnya fardu kifayah. Tapi kalau sama sekali tidak ada yang ngambil, semua satu kampung berdosa. Nah, ini diantara penjelasannya. Kemudian litaujihihi lil qiblah, idza dufina ghaira muwajjahin lil qiblah, diarahkan ke kiblat. Rupanya jenazahnya ini tidak diarahi ke kiblat.
mungkin dibuat terlentang begitu ya, atau keliru posisi misalnya ya, itu digali lagi, arahkan ke kiblat, Makanya kita yang belajar begini, yang paham tidak apa-apa, di depan di bibir kubur ngarah-ngarahi orang tidak apa-apa, ya, emang harus begitu. Nah, jadi jangan nanti semua saling ini gimana rembugan yang tidak ngerti ya sudah tidak apa-apa, sudah terlentangi saja tidak apa-apa misalnya. Nah, saling ngomong-ngomong tidak jelas, yang mengerti tampil di depan. Begini caranya, arahkan ke kiblat, wajahnya arahkan ke kiblat. Nah, aturannya seperti itu. Karena kalau enggak, rupanya sudah dikubur, sudah pada pulang, gimana tadi itu diterlentangkan itu. Saling ngobrol begitu misalnya ya, karena enggak tahu jadi merasa enggak salah, gali kuburannya itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian lil mal idza dufina ma'hu wa in qalla wa illam yutalib bihi sahibu fayun basyu illa idza samaha. Harta, barangkali harta pinjaman ataupun harta yang berharga ya, harta berharga macam emas misalnya, apalagi itu bukan hak miliknya dia, yang punya nuntut, itu punya saya dipakai sama dia. Ya kemarin pinjam cincin itu, rupanya belum dikembalikan, mati dia. Sama keluarganya dibiari saja nempel gitu ya, rupanya emas ya, atau berlian. Nah, itu berlian kan lumayan harganya itu, apalagi berliannya besar begitu. Yang ini nuntut dia, isi pemilik ini nuntut, itu dipakai itu, ditanya keluarganya, iya masih di tangannya, wajib digali itu ya. Nggak boleh, tukang gali kubur nggak boleh nolak, kalaupun harus bayar dia, gali. Begitu. Nah, kecuali kalau dimaafkan. Tapi kalau namanya harta yang berharga kan mayat tidak butuh ya. Mayat ini tidak butuh harta. Cacing-cacing tanah tidak butuh harta itu ya. Tidak butuh emas, tidak butuh berlian. Ya sudah kan rusak begitu saja. Yang butuh ini orang hidup. Nah, maka wajib digali itu. Baik. Kemudian berikutnya, memang di sini ada pendapat ya antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau Imam Romli menyatakan bahwa tidak digali kecuali memang dituntut oleh si pemilik. Ada beda pendapat di sini. Namun terkait dengan perkara ini, intinya kalau itu perkara yang bernilai besar dan bermanfaat, ya maka hukumnya digali. Baik. Kemudian berikutnya, idzabtala amalan fayun basyu in kana li ghairihi wa talabahu sahibuhu. Nah, sama juga kalau misalnya menelan ya, yang benda berharga misalnya. Ya macam itu tadi, mungkin emas, berlian, macam-macamnya. Ditekau tadi kan nempel, ini ditelan ini misalnya. Kemudian lil mar'ah idza dufina ma'ha janinuha wa amkanat hayatuhu wa dzalika biqauli ahli khibrah. Wanita hamil misalnya, dikubur dia, ada bayinya itu, rupanya menurut ahli-ahli ini kayaknya bayi ini masih hidup ini, kok langsung dikubur saja begitu. Wajib digali itu, selamatkan bayinya itu, wajib digali itu. Nah, ini diantara beberapa poin-poin untuk menggali. Idza dufina fi ardin maqsubatin fayun basyu in talabaha sahibuha. Kalau dikubur di bumi yang digosok, maksudnya bukan haknya dia, bukan miliknya dia, pemiliknya bilang gali, saya tidak mau ada makam di sini, wajib digali itu. Ini kok tanah saya pakai ngubur orang ini, gali, saya tidak terima. Ya maka harus digali itu. Barangkali asal-asalan dikubur begitu yang penting ada tempat, malam-malam dikubur, ya sudah. Rupanya tahu yang punya tanah, ini kok dikubur sembarangan begitu. Dia bilang gali. Kalau yang punya menuntut untuk digali. Idza dufina fi thawbin maghsubin fayun basyu in talabahu sahibu, atau pakaian ya, kain kafan, nyuri misalnya enggak punya kain kafan, bingung, nyuri punya tetangga itu. Rupanya tetangganya ini dia kain kafan tuh wasiat dari bapaknya, nanti kalau saya meninggal pakai kain kafan ini, rupanya dicuri duluan. Nah, ketahuan misalnya akhirnya dituntut, wajib digali, ganti dia, wajib digali itu. Baik.
Idza dufina kafir fi ardil haram fa yunbashu wa yudfanu kharijahu. Orang kafir itu kalau dikubur di area tanah haram, wajib digali, taruh di tempat yang lain. Ardul haram itu kan lumayan luas itu. Ya, kan ada ardul hil, ardul haram. Kan ada batasnya itu. Pokoknya di area tanah haram. Dikubur di sana, digali, bawa keluar itu. Tidak boleh orang-orang kafir dikubur di area tanah haram. Itu haram Makkah, haram Madinah, ataupun Aqsa, Masjidil Aqsa. Kalau orang muslim tahu, ya gali, taruh di tempat di luar. Karena kalau saya baca dalam tafsir itu, jenazah ini kalau dikubur dengan orang yang disiksa oleh Allah, ini juga dia gelisah dia. Kan dengar teriakannya begitu ya, teriak-teriak disiksa, ini gelisah, bingung dia. Begitu suasananya itu. Saya baca dalam satu riwayat itu seperti itu dalam tafsir Baghawi. Jadi orang yang ada berdampingan dengan orang yang disiksa, dia juga susah hidupnya itu, di alam kubur itu. Nah, maka kalau sebaliknya dikubur berdampingan dengan orang soleh, wali-walinya Allah, apalagi macam dikubur di Madinah itu ya. Di sana ada makamnya Nabi, makam Imam Malik, makam sahabat-sahabat Nabi, istrinya Nabi. Dikubur dekat-dekat sana, tenang hidupnya. Tiap hari orang berdoa, berzikir begitu ya. Makanya Nabi bilang, "Idza man arada an yamuta bil Madinah falyamut biha." Siapa orang yang dia mau berniat cita-cita mohon pada Allah untuk meninggal di Madinah, sudah mohon sama Allah biar meninggal di sana saja. Biar meninggal di sana saja. Karena Nabi ngasih syafaat orang-orang yang meninggal di kota Madinah itu. Nah, maka adalah orang-orang yang ngerti, mungkin dirasa kalau balik lagi ke negaranya nanti sudah ngabis-ngabisi umur maksiat misalnya, sudah mohon ya Allah wafatkan saya di sini sudah. Ada orang seperti itu. Nah, dan itu orang-orang faham seperti itu. Mereka minta kepada Allah. Nah, baik. Kemudian kurang berapa menit Isya? 5 menit. Baik, satu lagi. Idza khifa nabshuhu fayanbashu wa yudfanu fi ardin aminah. Kalau dikhawatirkan itu digali, dicuri misalnya ya. Khawatir ini. Kita punya keluarga ditanam di satu tempat, dikubur di satu tempat, khawatir itu mayit mau dilecehkan, diambil, digali. Pindah enggak apa-apa itu. Bukan tidak apa, wajib digali, dipindahkan ke tempat yang aman. Kan makamnya Nabi itu pernah 2 kali mau dicuri itu ya. Jenazahnya Nabi itu 2 kali pernah mau dicuri itu. Nah, apa tujuannya? Dilecehkan. Dilecehkan itu ya. Nah, yang paling parah itu kan pendapatnya siapa itu, tokoh Wahabi itu. Karena apa namanya, biar tidak disembah katanya. Itu mau dibongkar itu. Dia buat satu tesis itu. Kemudian fatwa itu ya, dan itu hampir disepakati itu. Kalau bukan ulama-ulama dari Indonesia itu protes itu ya, itu hampir disepakati itu. Itulahnya salah satu tokoh Wahabi itu ya, biar digali, dipindah dari sana. Karena ini makamnya Nabi, di sini kan kita misalnya ini masjid, di sini makamnya Nabi itu. Ini belakang ini kan shaf kita, shaf jamaah ya. Nah, kalau pagi untuk ziarah wanita-wanita itu, kalau normal waktu zuhur, waktu asar kan kita shaf, di sini shafnya. Di depannya itu makamnya Nabi itu, kan begitu, supaya tidak dijadikan apa rujukan sembahan kata. Mau digali gitu ya. Nah, itu ada otaknya begitu itu. Nah, itu terjadi. Ya, untung ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini segera bersikap. Kalau tidak itu disepakati digali kuburan Rasulullah itu. Nah, pernah itu terjadi ya. Nah, maka kalau khawatir, cuman kalau di sana sih insya Allah seluruh dunia akan bergerak. Kalau seandainya berani coba-coba ya, makamnya pimpinan seluruh alam ini, kita cinta mati-matian kan begitu ya, mau diganggu-ganggu kan begitu ya, akan bergerak. Cuman ini sebagai satu gambaran, memang seperti itu keadaannya, sehingga adalah hukum-hukum ini kita sampaikan untuk penegasan. Maka dari 9 gambaran wajibnya digali, apa yang sudah saya sampaikan ini mudah-mudahan jadi tambahan ilmu bagi semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam keimanan, dengan keimanan yang kuat, yang kokoh, taat beribadah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di alam kubur nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya akhiri, kalau ada yang bertanya silakan. Monggo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, singkat. Ini saya bertanya, Ustaz. Ini saya alami sendiri. Nih. Mayat sudah dikubur, sudah ditutup dengan papan, dibongkar lagi dan diangkat. Dia saudaranya dia ingin melihat mayat tersebut, sedangkan saya sendiri yang pengalaman saya sendiri, Ustaz. Setelah diangkat mayat itu memang sudah berubah, Ustaz. Dari tutup mulut bisa terbuka, itu memaksa saudaranya non muslim yang ingin melihat mayat itu non muslim. Bagaimana Pak? Apa boleh Pak? Sudah tertutup dengan papan. Disinilah pentingnya ilmu. Jadi saya tegaskan, yang boleh dan harus itu perkara-perkara 9 tadi. Kalau tidak ada alasan itu tidak boleh, Maka jangan sekali-kali, ini sebagai satu pembelajaran mungkin ya, dan kita tegaskan, tidak boleh. Kalau bukan karena perkara-perkara tadi, tidak boleh. Nah, karena kalau untuk lihat manfaat atau misalnya tidak beriman terus itu mah jadi siksaan juga bagi jenazah, kan begitu. Siksaan juga. Terus apa manfaatnya? Cuma untuk dilihat, kemudian malaikat tambah murka lihat orang tidak beriman kok nengok-nengok jenazahnya dia, kan begitu ya. Nah, tidak boleh. Maka 9 perkara tadi diantaranya perlu menjadi catatan. Nah, saya kira seperti itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu untuk diingat-ingatkan selanjutnya. Insya Allah ini juga materi mungkin akan berulang lagi, nanti kita ulang-ulangin sampai benar-benar faham kita semuanya. Baik, kita akhiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'allimna 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinna kutrul sawadikar. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahlil khairi wa ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahli la ilaha illallah wa la taj'alna wa ayyam min ahli syarri wad dhair. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.